Hai guys, welcome back to my channel. Terima kasih bersama saya lagi, Mr. Ray. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mari kita lihat langsung di papan tulis active and passive voice, atau sering juga disebut active and passive sentence. Kalimat aktif dan pasif. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah proses perubahan kata atau proses perubahan bahasa, di mana kalau kita lihat aktif adalah diawali dengan me, contohnya memasak, mengajar, menerjemahkan. Sementara pasif adalah di. Tadi memasak menjadi dimasak, mengajar jadi diajar. Jadi sama dengan bahasa Indonesia, ya. Baik, mari kita lihat sebuah contoh dalam bahasa Indonesia. Saya minum segelas kopi. Ini contoh yang sederhana, ya. Lalu kita lihat ada subjek, predikat, dan objek. Setelah diubah menjadi kalimat pasif, lihat perubahannya menjadi segelas kopi diminum oleh saya. Kalau kita lihat subjek di sini berubah menjadi objek di pasif. Predikat di aktif menjadi predikat juga di pasif, ya. Yang paling jelas itu objek berubah menjadi subjek. Nah, tapi ingat teman-teman, ada syarat yang harus dipenuhi supaya bisa mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif, yaitu dia harus mempunyai objek penderita, harus mempunyai objek. Contoh, saya makan di dapur. Nah, kalimat ini kita nggak bisa ubah ke pasif, karena nanti di dapur bukan objek, melainkan keterangan tempat. Di dapur saya dimakan, kan nggak cocok. Nah, kalimat yang ada di sini sudah memenuhi syarat sehingga bisa diubah ke pasif. Dari penjelasan ini kita bisa lihat rumus dalam simple present tense mengubah kalimat aktif menjadi pasif, subjek menjadi objek yang tadi, lalu objek menjadi subjek. Nah, nanti kita lihat predikat yang di sini minum disebut juga verb dalam bahasa Inggris, sehingga verb 1 nanti berubah menjadi to be plus verb 3 dan ada by, ya, oleh. Kita lihat contoh dalam bahasa Inggris. Kita langsung terjemahkan, ya, ke dalam bahasa Inggris. I drink a glass of coffee. I drink a glass of coffee berubah menjadi a glass of coffee is drunk by me. Mari kita lihat perubahannya. Subject becomes object. I becomes me. Terpenuhi, ya, rumusnya. Drink verb 1 menjadi to be atau is and are dalam hal ini karena present, verb 3 dan ada by-nya. Drink menjadi is drunk. Jadi minum atau meminum menjadi diminum. Di berarti ada to be dan verb 3. Nah, verb 3 ini dalam pasif sebuah keharusan. Ada penambahan by oleh, ya, sehingga kalimat ini pas. Mari kita lihat contoh yang kedua. Ben eats some apples. Ben makan beberapa apel. Sesuai rumus. Nah, kita harus selalu berpatokan pada rumus dulu, ya teman-teman, supaya bisa nanti semakin lancar.
subjek menjadi objek. Mari. Ben di sini menjadi him atau Ben juga boleh ya. Eat, perhatikan, verb 1 menjadi to be verb 3. Tapi kali ini lihat to be-nya apa? Are. Karena ada some apples, sudah banyak. So, some apples are eaten by Ben atau by him. Alright. Let me remind of you. Sekali lagi saya ingatkan, syarat untuk aktif bisa menjadi pasif diubah adalah ketika kalimat aktifnya sudah mempunyai subjek, predikat, dan objek. Terutama objeknya harus ada. Lalu yang kedua, bahwa kembali verb 1, 2, 3 kita harus kuasai. Ya, ini mutlak menjadi persyaratan seperti rumus ini. Verb 3. Oke? Semangat terus teman-teman yang mau belajar, pasti bisa. Baik, selanjutnya kita akan coba membahas soal-soal aktif pasif ini ya. Mari kita lihat contoh di papan tulis. Mengubah aktif ke pasif. We invite them. Kita kembali ingat syaratnya ada subjek, predikat, dan objek, bukan? Subjek, predikat, objek sudah memenuhi. Lalu objeknya menjadi subjek, subjeknya menjadi objek, dan verb 1 menjadi to be, verb 3, dan why. We invite them menjadi they are invited by us. Sampai di sini bisa ya? Kita lihat nomor 2. Yang memaafkan saya. Ini objek menjadi subjek. Lalu forgives, memaafkan, menjadi and forgiven, dimaafkan. Forgive, I am forgiven. She menjadi her. So I am forgiven by her. Kita lanjut kembali supaya semakin mantap. They build a big house. They menjadi them. Build menjadi is built. Membangun, dibangun. A big house tetap jadi subjek ya, objek jadi subjek. So a big house is built by them. Sebuah rumah besar dibangun oleh mereka. My father makes some tables. Some tables, objeknya menjadi subjek. Some tables are, karena subjeknya lebih dari satu. Some tables are made. Makes, made by my father. Kembali lagi verb 3. Next, they take me to hospital. Mereka bawa saya ke rumah sakit. Nah, I am taken by them, saya dibawa oleh mereka to hospital. Ada tambahan di sini keterangan. Keterangan biasanya tetap dibuat ke belakangnya supaya rumusnya tetap terpenuhi. Subject become object, object becomes subject. Verb 1 become to be verb 3. Berarti sekali lagi penekanannya teman-teman adalah bahwa yang paling penting syaratnya satu, harus ada objek. Dua, verb 1, 2, 3 wajib dikuasai. Oke, sekian teman-teman. Silakan like, komen, dan juga subscribe. Berbagilah kepada teman-teman yang mau belajar, yang mungkin selama ini juga mencari tetapi tidak dapat. Silakan juga kerjakan latihan yang ada sesudah ini. Thank you, God bless you.